kami menyampaikan ke Kejaksaan Agung untuk segera ditindaklanjuti, karena kalau ada sesuatu pelanggaran hukum dari sebuah kontrak, kalau kita harus membayar, itu kita harus lawan. Gitu. Terus bagaimana ya yang bertanggung jawab yang membuat kontrak itu, karena belum ada kewenangan dari negara di dalam APBN bahwa harus mengadakan itu, melakukan pengadaan satelit dengan cara-cara itu, apalagi itu terjadi sudah agak lama. Selasa kemarin saya sudah dipanggil oleh Menko Polhukam, intinya sama, beliau menyampaikan bahwa proses hukum ini segera akan dimulai. Bersama dengan Menko Polhukam itu kemudian menyampaikan kepada publik tentang progres yang sudah ada, di mana Jaksa Agung menyampaikan bahwa penyelidikannya akan ditingkatkan menjadi penyidikan. Nah, ini tentu harus kita apresiasi ya, tetapi itu tadi catatannya tidak boleh kemudian penuntasannya itu setengah-setengah. Hasilnya didapati kerugian negara senilai 500 miliar rupiah dan 20 juta dolar Amerika. Jampitsus juga akan bekerja sama dengan Jaksa Agung Muda Pidana Militer jika ditemukan keterlibatan TNI. Pemanggilan saksi akan dimulai pekan depan. Satelit yang disewa ternyata tidak dapat berfungsi dan spesifikasi tidak sama dengan satelit yang lama. Peserta ekspos sependapat bahwa alat bukti sudah cukup kuat untuk dilakukan penyidikan. Sehingga surat perintah penyidikan diterbitkan pada tanggal 14 Januari. Baru sehari diumumkan Menko Mahfud, 11 saksi pelanggaran proyek satelit Kemenhan sudah diperiksa oleh Kejagung. Kejaksaan Agung sudah memeriksa 11 orang saksi terkait dugaan pelanggaran hukum proyek satelit Kementerian Pertahanan atau Kemhan tahun 2015 sampai 2021 yang merugikan keuangan negara sekitar 800 miliar. Kami sudah memeriksa beberapa pihak, baik dari pihak swasta maupun rekanan pelaksana maupun dari beberapa orang di Kementerian Pertahanan. Jumlah yang diperiksa ada 11 orang. Kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung Jakarta pada Jumat kemarin. Dan menurut Febri, kemungkinan jumlah saksi atau pihak-pihak yang diperiksa akan terus bertambah. Tidak hanya memeriksa saksi-saksi, jaksa penyidik juga menguatkan dari alat bukti surat. Ia mengatakan ada beberapa dokumen-dokumen yang diperoleh oleh jaksa penyidik khususnya terkait dengan unsur kerugian negara. Dalam penelusuran barang bukti ini, kata Febri, jaksa bekerja dengan kehati-hatian dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti auditor dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Febri menyebutkan penyelidikan terhadap kasus ini sudah berlangsung selama 1 minggu. Kasus tersebut sudah menjadi perkara prioritas yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Penyidik Jampitsus telah melakukan ekspos dan peserta ekspos menyatakan bahwa alat bukti sudah cukup untuk dilakukan penyidikan. Sehingga Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menandatangani surat perintah penyidikan dengan nomor PRIN 08 tanggal 14 Januari 2022. Saat ditanya apakah akan memeriksa mantan menteri yang memimpin kala proyek satelit tersebut terjadi, Febri menyatakan jaksa penyidik bekerja secara profesional untuk memeriksa pihak-pihak yang punya korelasi dalam menguatkan pembuktian tanpa melihat dalam kapasitas jabatan maupun posisinya. Ya, proyek satelit Kemhan ini terjadi pada tahun 2015 yang kala itu Kemhan dipimpin oleh Ria Bizatria Judo. Proyek itu berkaitan dengan pengelolaan satelit untuk slot orbit 123 derajat bujur timur. Sementara itu, Direktur Penyidikan Supardi mengatakan belum memeriksa mantan Menteri Pertahanan Ria Bizatria Judo maupun Wiranto terkait perkara ini. Jaksa penyidik masih melihat pihak-pihak yang berkepentingan untuk dilakukan pemeriksaan. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung menemukan beberapa perbuatan melawan hukum dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan satelit Kementerian Pertahanan. Di antaranya proyek tersebut tidak direncanakan dengan baik. Selain tidak direncanakan dengan baik, Febri menyebutkan saat kontrak dilakukan, anggaran untuk menyewa satelit tersebut belum tersedia dalam daftar isian pelaksana anggaran atau DIPA Kemenhan pada tahun 2015. Temuan lainnya, kata Febri, seharusnya penyewaan satelit ini tidak perlu dilakukan karena dalam ketentuan saat satelit yang lama tidak berfungsi masih ada batas waktu 3 tahun slot orbit 123 derajat bujur timur tersebut dapat digunakan. Hal itu berdasarkan Peraturan Internasional Telecommunication Union atau ITU. Negara yang telah mendapatkan hak pengolahan akan diberi waktu 3 tahun untuk mengisi kembali slot orbit, dan apabila tidak dipenuhi, maka hak pengolahan slot orbit akan gugur secara otomatis dan dapat digunakan oleh negara lain. Febri juga mengungkapkan satelit yang disewa ternyata tidak dapat berfungsi dan spesifikasinya tidak sama dengan satelit yang lama. Dalam perkara ini, Febri mengatakan penyidik menemukan kerugian negara berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan diperkirakan sekitar 500 miliar lebih. Penyidik Jampitsus sudah melakukan ekspos. Seluruh peserta ekspos menyatakan bahwa alat bukti sudah cukup kuat
untuk dilakukan penyidikan sehingga surat perintah penyidikan diterbitkan pada tanggal 14 Januari. Febri menambahkan perkara ini penyidik Jampisus melibatkan Jaksa Agung Muda Pidana Militer atau Jampitmil sebagai penyelesaian perkara koneksitas mengingat karena proyek tersebut melibatkan Kementerian Pertahanan. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI Sultan B. Najmuddin memuji dan mendukung langkah berani Kejagung dalam menyelidiki dugaan korupsi di Kementerian Pertahanan RI. Menurut Sultan, tanpa keberanian seorang jaksa agung, publik mungkin tidak akan mengetahui busuknya manajemen keuangan asuransi Asabri, Jiwasraya, dan Kementerian Pertahanan di masa lalu. Capaian ini tentu menjadi mimpi buruk bagi para pelaku kejahatan keuangan dan korupsi lainnya yang belum sempat terungkap. Sultan menjelaskan, DPD RI secara kelembagaan selalu mendukung penuh setiap tindakan hukum kasus penyalahgunaan anggaran negara dalam jumlah besar, seperti yang sedang menjadi atensi DPD RI saat ini. Diketahui Kejaksaan Agung menaikkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 Bujur Timur pada Kementerian Pertahanan pada tahun 2015 sampai 2021 ke tahap penyidikan. Hal ini dilakukan setelah tim penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memeriksa 11 saksi untuk menyelidiki dugaan korupsi pada pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan tersebut. Kemenhan dilaporkan sudah membuat negara rugi sampai triliunan rupiah. Permasalahan tersebut baru-baru ini diungkapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, yakni tentang proyek pengolahan satelit yang ada di Kemenhan tahun 2015. Kerugian itu terjadi lantaran adanya penyalahgunaan dalam pengolahan satelit Garuda 1 yang telah keluar orbit dari slot orbit 123 derajat Bujur Timur pada 2015, sehingga terjadi kekosongan pengolahan satelit oleh Indonesia. Dan memang berdasarkan peraturan dari International Telecommunication Union atau ITU, negara yang telah mendapatkan hak pengolahan akan diberi waktu 3 tahun untuk mengisi kembali slot orbit. Apabila tidak dipenuhi, maka hak pengolahan slot orbit akan gugur secara otomatis dan bisa digunakan oleh negara lain. Adapun permasalahan ini berawal ketika Kementerian Komunikasi dan Informatika memenuhi permintaan Kemenhan untuk mendapatkan hak pengolahan slot orbit 123 derajat Bujur Timur guna membangun satelit komunikasi pertahanan atau SATCOM. Berdasarkan putusan Pengadilan Arbitrase Singapura pada 22 Mei 2021, Kemenhan harus membayar $20.900.209 Amerika Serikat atau setara dengan 314 miliar kepada Navayo. Selain keharusan membayar kepada Navayo, Kemhan juga berpotensi ditagih pembayaran oleh Airbus, DTNT, Hogan Lovells, dan juga Telesat, sehingga negara bisa mengalami kerugian yang lebih besar lagi. Dan pada 9 Juli 2019, Pengadilan Arbitrase menjatuhkan putusan yang berakibat negara telah mengeluarkan pembayaran untuk sewa satelit Artemis, biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filling satelit sebesar ekuivalen nilainya mencapai 515 miliar rupiah. Selain itu, kata Mahfud, pemerintah juga baru saja menerima putusan dari arbitrase Singapura terkait gugatan Navayo, dan putusan itu menyatakan bahwa pemerintah, seperti yang dikatakan tadi, harus membayar 20,9 juta US dollar. Polemik proyek satelit di Kemenhan Pertahanan tahun 2015 itu kini mulai masuk babak baru, dan Jaksa Agung SD Burhanuddin pun telah menyatakan jika kasus itu sudah masuk tahap penyidikan. Hal tersebut disampaikan Burhanuddin dalam sesi tanya jawab wartawan usai pertemuannya dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Dan menurut Burhanuddin, pertemuannya dengan Andika tidak spesifik membahas kasus, hanya terkait koordinasi dan sinergitas dalam penegakan hukum. Burhanuddin pun menyebut bahwa kemarin Kejaksaan Agung menggelar jumpa pers untuk menjelaskan posisi kasus satelit tersebut, dan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah akan hadir dalam jumpa pers tersebut.